Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para awak media. Jadi pada siang hari ini Polres Teluk Pondama akan melakukan press release pengungkapan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis ganja yang diungkap oleh Sat Narkoba Polres Teluk Pondama. Jadi menjelaskan sedikit untuk kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar 21.30 waktu Indonesia Timur di distrik Wondiboy, Kabupaten Tolondama. Ini Satreskrim Polres Pelangi, Satreskrim Narkoba Polres Teluk Pondama melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran narkoba di distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Pondama. Kemudian mendapatkan informasi tersebut, melakukan pengecekan di TKP, dan pada saat itu menemukan seseorang berinisial IA alias C. Pada saat itu ditemukan pada dia ada barang bukti ganja. Barang bukti narkotika jenis ganja, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang. Ya, ini yang ditemukan di IC. Ini kalau dijual atau di Wondama ini sekitar 500.000. Kemudian pada waktu kita mengamankan si IC, kemudian sebelumnya tersangka IA alias C ini membuang 2 bungkus kertas ganja ukuran kecil, ini sempat dibuang. Kemudian dari anggota narkoba mengamankan IC. Kemudian dari keterangan tersangka IA ini melakukan pengembangan terhadap dia membeli ke siapa. Kemudian melakukan pengembangan terhadap tersangka PH dan DDY, DDY alias D. Kemudian anggota menemukan DDY, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang Rp400.000, ya, pecahan 100.000 4 lembar, karena menurut dia membeli dari DDH melalui perantara PH, ya, melalui perantara PH. Kemudian petugas melakukan pengembangan lagi ke PH, dan di PH ditemukan PH sudah selesai menggunakan narkoba. Ini rokok linting ganja, ya, bisa di PH ini aja 1 linting rokok, ya. Jadi begitu rangkaiannya. Untuk barang bukti yang kita amankan, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja, 2 ini, ya. Kemudian 2 bungkus lipatan kertas warna putih, ini tadi saya sampaikan, ganja juga. Kemudian handphone, 2 handphone ini milik para tersangka. Kemudian 4 lembar uang pecahan 100.000. Ini BB yang sudah disisikan untuk dicekkan, diperiksa di laboratorium forensik di Jayapura, dan dari hasil laboratorium forensik dinyatakan memang positif narkoba golongan 1 jenis ganja, gitu, ya. Kemudian pasal yang dipersangkakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019, yaitu setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 1. Ini pasal untuk pengedar. Kemudian dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, atau denda 1 miliar rupiah paling sedikit dan paling banyak 10 miliar.
Kemudian subsidiar pasal 111 ayat 1, setiap orang tanpa hak dan lawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan narkotika golongan 1. Nah, ini ancaman hukumannya 4 tahun paling lama, minimal, dan paling lama 12 tahun. Denda 400 juta minimal, paling banyak 8 miliar. Kemudian dijatuhkan pasal 132 ayat 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Jadi unsur-unsurnya itu percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika. Ya, jadi seperti itu yang kami sampaikan dari Polres Purnama terkait dengan pengungkapan kasus narkotika golongan 1 jenis ganja. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan media. Ya, yang pertama kemudian apakah mereka ini ada kaitan dengan jaringan atau bisa dibilang yang tersangka sebelumnya yang pernah ditangkap? Yang kedua, profesinya atau pekerjaannya 3T sekali selama ini sehariannya seperti apa, dan apakah mereka semua digolongkan pengguna saja atau sudah termasuk pengedar, dan sumber ganja itu sendiri dapat dari mana, dari daerah mana? Oh ya, jadi kalau untuk 3 orang ini dari hasil penyidikan memang tidak berhubungan dengan pelaku-pelaku sebelumnya, karena kalau tidak salah 2021 Bapak ya, kita pernah mengungkap ganja juga, jadi tidak ada hubungannya. Cuma untuk barang dari mana dan dari siapa, kita terus tetap melakukan penyelidikan. Ya. Mungkin ada tambah dari Pak Kasar terkait dengan profesi segala macam. Baik, terima kasih. Untuk profesi dari 3 tersangka ini, yang pertama IA, profesinya adalah sebagai pelajar atau mahasiswa. Sedangkan yang satunya PH, profesinya adalah pegawai honorer di salah satu OPD di Kabupaten Purnama. Demikian juga si DDY, sama profesinya dengan apa yang kami sebutkan tadi. Honorer. Siap. Mungkin ada ini? Jadi semua pengedar pemakai saja atau Untuk sementara yang kita dalami ini sebagai pengedar, karena unsur-unsur apa yang disebutkan dalam pasal tadi sudah memenuhi unsur. Demikian. Jadi motifnya cuma mau menggunakan sendiri atau mencari uang saja atau bagaimana? Pengedar, ada nanti jual beli untuk mencari pengguna, misalnya transaksi jual beli lah. Sudah berapa lama mereka melakukan praktiknya? Untuk dalam proses penyidikan ini memang kita cukup waktu dalam pengungkapan ini. Kami mendapat informasi dari akhir bulan Februari sampai dengan awal bulan Maret. Kita melakukan penyelidikan. Kalau untuk melakukan transaksi ini sudah berapa lama? Hanya untuk IA ini baru 1 kali. Untuk yang PH dia kurang lebih 1 bulan kita. Dua-duanya yang demikian. Pemain baru semua begitu yang bisa dibilang ya. Ya. Jadi selain mengedarkan, mereka juga memakai, karena hasil dari lab untuk urin positif juga. Ya, karena kita melihat ini kan satunya kan salah satu pelajar. Artinya ini juga menjadi menjadi keprihatinan kita juga.
Nah, di Londama bisa ada kemungkinan bahwa di sekolah-sekolah atau tingkatan pelajar secara umum ini sudah mulai masuk ini, sudah masuk peredaran narkobanya. Mungkin ada pesan khusus atau ada himbauan ke masyarakat terkait penyalahgunaan tingkat remaja ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada pengungkapan kasus ini kita dapatkan fakta bahwa salah satu tersangka adalah pelajar. Jadi hal yang sangat mungkin sekali untuk peredaran narkotika ini sekarang di Wondama sudah mulai masuk ke pelajar. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat di sekitar, kita harus lebih waspada, harus lebih memperhatikan anak-anaknya, pergaulan anak-anaknya, memperhatikan ada perubahan-perubahan sikap, perilaku ataupun fisik di anak-anak kita, karena mereka adalah generasi emas Wondama di masa yang akan datang. Ya. Kalau kita memperhatikan betul, pasti ada kelihatan, mungkin biasanya rajin, kemudian biasa malas, jadi suka tidur, atau mungkin sebaliknya, jadi ada perubahan-perubahan sifat perilaku maupun fisik. Mungkin nggak mau makan, atau mungkin malah makannya jadi banyak, gitu. Ada setiap jenis narkoba ada efek-efeknya sendiri. Itu nanti kami akan bersama-sama dari Sat Narkoba, Satdimas juga tentu akan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Memang sudah dilakukan, akan kami tingkatkan ke depan. Tentunya juga akan merangkul dari pihak sekolah, dari pihak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kita rangkul semua supaya memperhatikan anak-anak kita, generasi penerus kita ini jangan sampai teracuni oleh narkoba, ya. Narkoba, minuman keras, karena keberlangsungan masa depan Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat dan Indonesia Raya ini adalah di tangan anak-anak kita, generasi penerus yang akan datang. Ya, terima kasih. Oke. Benar pegang itu. Izin Komandan, bisa naikkan ini barang bukti.